Nah, selanjutnya saya akan membahas pada halaman 70 di nomor 3, yaitu adanya neraca 4 tahun berturut-turut dari PT Madu adalah sebagai berikut. Ini hitungannya adalah ribuan ya. Dengan menggunakan analisis indeks, apa masalah utama kondisi keuangan dari perusahaan PT Madu tersebut. Nah, di sini saya dapat beberapa masalah yang terjadi pada PT Madu tersebut. Yang pertama itu adanya penurunan likuiditas yang drastis sangat menurun, yaitu di mana kas menurun sangat tajam dari sekitar 428.000, yaitu terjadi pada tahun 2009 menjadi hanya 76.000 pada tahun 2012. Jadi turunnya itu sekitar 82%. Jadi sangat menurun drastis. Dan likuiditas ini menunjukkan perusahaan mengalami kesulitan cash flow yang serius. Kemampuan membayar kewajiban jangka pendek sangat terancam oleh perusahaan tersebut. Yang kedua itu masalahnya ada ketergantungan pada piutang yang meningkat. Piutang meningkat sebesar 111% dari 2.426 perak menjadi 5.124 perak. Dan ini menunjukkan kebijakan kredit yang terlalu longgar, kesulitan penagih dari pelanggan, potensi piutang yang tak tertagih pun meningkat. Yang ketiga ada pertumbuhan hutang lebih cepat dari aset. Yang pertama itu ada total aktiva. Total aktivanya itu naik sekitar 66%, yaitu dari 11.496 perak itu nyampainya ke 19.106 perak. Jadi naiknya itu sekitar 66%. Yang kedua itu ada hutang dagang. Hutang dagangnya itu juga naik sekitar 162%, sangat naik ya. Dari 2.262 perak menjadi 5.336 perak. Nah, selanjutnya ada hutang lainnya. Hutang-hutang lainnya ini juga naik sebesar 166%, yaitu dari 1.320 perak nyampai ke 3.486. Jadi 33 dari total aktiva, hutang dagang, hutang lain-lainnya itu tuh sangat meningkat oleh pertumbuhan hutang. Jadi pertumbuhan hutang itu lebih cepat daripada aset yang diterima oleh perusahaan tersebut. Yang keempat ada struktur modal yang memburuk. Yang pertama itu ada total hutang atau modal sendiri, total aktiva atau balance, tetapi proporsi hutang meningkat signifikan. Yang kedua ada laba yang ditahan hanya naik 16% dari 5.342 perak ke 6.184 perak. Jauh lebih lambat dari pertumbuhan aset. Jadi hutangnya itu lebih kencang dibanding pertumbuhan aset dari perusahaan PT Madu tersebut. Dan menunjukkan profitabilitas rendah yang ketergantungan pada hutang untuk ekspansinya. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3 di halaman 229, yaitu di mana PT Bersaudara sudah tertera di buku, yaitu dengan keterangan jumlah modal dan biaya modal. Nah, kita dapat ketahui yaitu modal sekarangnya hutang 15 juta, biaya sebelum pajaknya itu dikenakan dengan 10%. Saham preferennya yaitu sebesar 5 juta, biayanya adalah 12%. Saham biasanya sebesar 30 juta dan biayanya dikenakan dengan 18%. Nah, total modal awalnya itu sebesar 50 juta. Laba bersih setelah pajak tahun 2002 yaitu sebesar 4 juta. Dividen kasnya sebesar 1.200.000, itu juga termasuk sisa yang ditahan, yaitu 4 juta dikurang dengan 1.200.000, maka hasilnya yaitu 2.800.000.
pajaknya itu sebesar 40%. Yang pertama itu kita mencari WACC. Ini adalah biaya rata-rata yang dimana sebelum ada tambahan laba yang ditahan. Untuk hutang, biaya setelah pajaknya itu dengan rumus KD buka kurung 1 dikurang T tutup kurung. KD-nya itu sebesar 10% dikali 1 dikurang dengan 0,4 dan hasilnya sebesar 6%. Nah, untuk menghitung proporsi modalnya yang sebesar 50 juta, yaitu ada WD, yaitu bobot hutang, yaitu kita masukin aja nanti, yaitu sebesar 15 dibagi 50. Selanjutnya ada 5 dibagi 50 dan 30 dibagi 50. Yaitu dapatnya 0,30, 0,10 dan 0,60, yaitu dari proporsi modalnya. Jadi WACC-nya biaya rata-rata awalnya ini sebesar 0,30. Kita masuki dengan 6%. Yang 0,10-nya kita masuki dengan 12%. 0,60-nya kita masuki dengan 18%. Maka hasil yang kita dapat yaitu yang sudah kita kali tadi dalam kurungnya, yaitu 1,8% ditambah 1,2% ditambah 10,8%. Hasil WACC yang kita dapat dari awalnya itu sebesar 300,8. Tinggal ditambahin aja. Yang kedua, kita ada mencari biaya rata-rata setelah ada tambahan laba yang ditahan. Yaitu laba ditahan itu sebesar 2.800.000 ditambah ke modal sendiri atau ekuitas. Model baru yang kita buat ini adalah hutangnya sebesar 15 juta, preferennya sebesar 5 juta, ekuitas yang barunya itu sebesar 30 juta ditambah dengan 2.800.000. Maka hasil ekuitas yang barunya adalah 32.800.000. Total modal barunya itu kita buat 15 juta ditambah 5 juta ditambah 32.800.000. Maka total modal barunya itu sebesar 52.800.000. Proporsi barunya itu dengan bobot utangnya seperti tadi ada WD, WP, dan WE. WD-nya ini adalah 15 dibagi 52,8. Nah, WP-nya juga 5 dibagi 52,8, WE-nya juga 32,8 dibagi dengan 52,8. Jadi keseluruhan dari proporsinya ini dibaginya itu harus balance sama dengan 52,8. Maka dapat hasilnya itu yaitu 0,28409, WP-nya 2, 0,09470, WE-nya itu dapat 0,62121. Nah, biaya komponen tetap atau hutang setelah pajak 6%-nya itu dan preferen 12% dan ekuitas yang kita dapat yaitu 18%. Nah, maka WACC barunya itu, biaya rata-rata yang barunya itu kita dapat 0,28409, kita kalikan dengan 6%, ditambah 0,0947 kali 12% ditambah dengan 0,62121 kali 18%. Jadi di WACC awal dan WACC baru ini kalian tinggal tanda. Yang pertama itu adalah laba setelah pajaknya. Yang kedua ada obligasi, biaya usaha, gross profit margin, total aset turnover, hutang lancar, current ratio, tanah sebesar 20.000, aktiva tetap, modal sendiri. Nah, jadi di soal nomor 4 ini juga sudah diterangkan, misalnya labanya itu sebesar 10.400. Nah, nanti pendapatannya itu dapat 20%. Jadi sudah tertera angkanya. Nah, jadi di sini kan disuruh buat performa laporan neraca. Nah, di sini saya akan membuat laporan neracanya berbentuk seperti tabel yang sudah saya buat.
Aktiva lancarnya itu dapat 15.000. Total aktiva lancar yaitu sebesar 15.000. Aktiva tetap yaitu dari tanah 20.000, gedungnya adalah 11.667 perak. Nah, jadi kita totalkan total aktivanya itu sebesar 31.667 perak. Hasilnya yang didapat adalah total aktivanya sebesar 46.667. Di sini total dari aktiva sudah kita dapat. Kita masuk pada hutang lancar. Hutang lancar ini sebesar 5.000. Obligasinya itu di buku sudah tertera yaitu 10% per tahun, yaitu adanya 20.000. Saham biasanya adalah 13.867 perak. Laba yang ditahan sebesar 7.800. Jadi kita totalkan yaitu total modal sendirinya itu yang kita dapat adalah 21.667 perak. Total hutang yaitu sebesar 46.667 perak. Itu laporan neraca. Selanjutnya saya akan membaca dari tabel yang sudah saya buat yaitu laporan laba rugi dari PT Anda. Yang pertama ada penjualan. Penjualan di sini saya mendapat sebesar 93.333 perak. Harga pokok penjualan atau HPP sebesar 65.330 perak. Laba kotornya sebesar 28.000, biaya usahanya sebesar 15.000, laba sebelum bunga dan pajaknya itu sebesar 13.000. Beban bunganya itu ada 10% dikali dengan 20%, 20.000. Yang dimana yaitu adanya obligasi pada 10% tadi. Di sini dapatnya adalah 2.000. Laba sebelum pajaknya 11.000, pajak pendapatan yaitu 20%-nya adalah 2.200, laba bersihnya adalah 8.800. Bagaimana sih cara perhitungannya? Perhitungannya yang pertama adalah dari laba setelah pajak atau laba sebelum pajak. Laba setelah pajaknya itu sebesar 10.400, yaitu pajaknya 20%. Laba sebelum pajaknya itu adalah 10.400 dibagi dengan buka kurung 1 dikurang 0,20 tutup kurung. Jadi 10.400 dibagi dengan 1 kurang 0,20. Kita cari dulu dan kita dapat hasilnya yaitu laba sebelum pajaknya sebesar 13.000. Yang kedua ada penjualan. Gross profit marginnya sebesar 30%. Laba kotor sama dengan penjualan dikali 30%. Laba kotor yaitu laba sebelum pajak ditambah biaya operasional, yaitu laba kotornya sebesar 13.000 ditambah 15.000. 13.000 ini adalah laba PT Arjuna ini ada pada tahun 2013 yang merencanakan untuk menyusun laporan keuangan performa dengan rasio-rasionya. Nah, di sini sudah diketahui dengan adanya debit terhadap ekuitasnya ada sebesar 60%, perputaran asetnya ada 1,2, koleksi rata-ratanya ada 30 hari. Nanti itu dikali dengan 365 hari. Nah, inventarisasinya itu ada 6 kali atau HPP, harga pokok penjualan. Nah, selanjutnya itu ada margin profilnya sebesar 10%, rasio cepatnya 150%, persiapannya itu ada sekitar 155.000, modal sendirinya sebesar 1.200.000. Nah, di sini yang ditanya adalah susun neraca dan laporan laba rugi performa PT Arjuna. Nah, di sini saya mencari total hutangnya terlebih dahulu. Total hutangnya itu kita dapat rumusnya debit ekuitas dikali dengan modal sendiri. Debit ekuitasnya tadi 60% dikali dengan modal sendirinya sebesar 1.200.000 dan hasil total hutang yang kita dapat adalah 720.000. Selanjutnya kita akan mencari total aktiva.
Mencari total aktiva itu rumusnya hutang ditambah modal. Hutang yang sudah tertera ada sekitar 720.000. Nah, ditambah dengan modal sendiri 1.200.000. Jadinya 1.920.000 total aktiva yang kita dapat. Nah, selanjutnya kita mencari penjualan. Penjualan ini rumusnya perputaran aset dikali dengan total aktiva yang sudah kita dapat tadi. Nah, jadi 1,2 dikali 1.920.000. Penjualan yang sudah kita dapat yaitu 2.304.000. Nah, selanjutnya itu adalah laba bersih. Laba bersih ini rumusnya adalah margin profil ini dikali dengan hasil penjualan yang sudah kita dapat tadi. Laba bersihnya ini kita dapat 230.400 perak. Harga pokok penjualannya dapat kita kalikan dengan 6 dikali 195.000. 195.000 ini adalah persiapannya tadi. Berarti 6 dikali 195.000. Jadi HPP yang kita dapat adalah 1.170.000. Laba kotor dikurang beban operasional sama dengan penjualan dikurang HPP. HPP adalah harga pokok penjualannya. Jadi penjualan yang kita dapat tadi sebelumnya adalah sekitar 2.304.000 dikurang dengan HPP yang sudah kita dapat yaitu sebesar 1.170.000. Nah, hasil laba kotor atau beban operasionalnya adalah 1.134.000. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2 di halaman 70, yaitu ada di PT Bima pada tahun 2012 memiliki neraca dan laporan laba rugi. Yang ditanya itu adalah bagaimana menghitung rasio-rasio perusahaan sesuai dengan rasio industri. Yang kedua ada memberikan komentar rasio perusahaan dibandingkan rasio industrinya. Nah, yang pertama itu ada menghitung rasio. Yang pertama itu kita akan mencari current ratio-nya, yaitu rumusnya ada aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar dikali dengan 100%. Aktiva lancar sudah tertera di tabel, yaitu 675.000 dan hutang lancarnya itu ada sebesar 270.000. Nah, jadi 675.000 ini kita bagikan dengan 270 dan kita kalikan dengan 100%. Hasil yang sudah kita dapat yaitu 2,5. Untuk yang kedua yaitu debit ratio. Debit ratio ini kita dapat rumusnya itu adalah total hutang dibagi dengan total aktiva. Nah, di mana total hutang juga sudah tertera di tabel yaitu sebesar 645.000 dibagi dengan total aktivanya sebesar 1.200.000. Yang hasil yang sudah didapat yaitu 0,5375. Kita ambil dan kita bulatkan menjadi persen yaitu sebesar 53,75%. Yang ketiga kita itu ada mencari average collection period atau hari, yaitu di mana piutang dikali jumlah hari dalam setahun dibagi dengan penjualan. Piutang sebesar 360.000 dikali dengan jumlah hari dalam setahun yaitu adanya 365 dan dibagi dengan penjualan yaitu 1.800.000. Kita kalikan dulu 360.000 dikali dengan 365, hasilnya adalah 131.400. Nah, kita bagi dengan 1.800, hasilnya yang kita dapat adalah 73 hari. Yang keempat ada inventory turnover atau EK per tahun, yaitu ada HPP, harga pokok penjualan, dibagi dengan rata-rata persediaan, di mana harga pokok penjualannya sebesar 1.200.000 dibagi dengan rata-rata persediaannya sebesar 240. Hasil yang didapat adalah 5.
Yang kelima ada aset turnover yang hutang obligasi. Kita dapat diketahui dari soal kita dapat dana dari perusahaan Anika yaitu sebesar 750 juta, yang dimana bunga atau kuponnya itu sebesar 19%. Harga jual obligasinya itu sebesar 950.000 per lembar, yang dimana kita juga dapat pajaknya sebesar 30%. Nominal yaitu adalah sebesar 750.000 per lembar. Nah, KD adalah biaya hutang, yang dimana rumusnya KD sama dengan bunga dibagi dengan harga jual, yang dimana kita dapat yaitu bunganya sebesar 19% dikali dengan 750.000, yang dimana kita dapat harga jualnya 950.000, dan hasilnya adalah kita kalikan dulu 19% dikali 750.000. 750.000 nya ini adalah nominal yang kita dapat jual per lembarnya tadi ya, bukan harga jual obligasi. Kalau harga jual obligasinya sebesar 950.000 per lembar, dananya baru 750 juta. Nah, hasilnya sudah kita dapat 19% dikali 750 yaitu sebesar 142.500. Dibagi dengan 950.000 yaitu dapatnya adalah kita persenkan menjadi 15%. Nah, biaya modal setelah pajaknya yaitu setelah pajak yaitu adanya 15%, yaitu dimana 1 dikurang 0,3, maka hasilnya adalah 10,5%. Itu adalah biaya modal setelah pajak. Yang kedua, kita akan mencari saham preferen. Kita dapat ketahui dulu dananya sebesar 900 juta, harga jualnya itu sebesar 40.000, dividennya adalah 8.000. Jadi kita masuki dulu rumusnya, yaitu KP sama dengan dividen dikurang harga, DP kurang PP, yaitu sebesar dividennya adalah 8.000 dan harganya sebesar 40.000. Jadi dibagi dan kita bulatkan menjadi persen, dan saham preferen yang kita dapat adalah 20%. Selanjutnya kita mencari saham biasa, yang dimana kita dapat ketahui dananya sebesar 1.350 juta, harga jualnya sebesar 30.000, dividennya sebesar 4.500, dan rumusnya adalah KE dividen dibagi harga, yaitu 4.500 dibagi dengan 30.000, dan saham biasanya yang kita dapat adalah sebesar 15%. Nah, kita di sini ada menghitung biaya modal keseluruhan. Total dana yang kita dapat adalah 750 juta ditambah 900 juta ditambah 1M350 juta. Nah, hasilnya sebesar 3 miliar. Kita buat menjadi tabel. Tabelnya itu ada sumber dana, jumlah dana, proporsi, biaya modal, dan biaya tertimbang. Sumber dananya adalah dari hutang obligasi, saham preferen, dan saham biasa. Selanjutnya ada jumlah dana, kita rupiahkan. Jumlah dana dari hutang obligasi adalah 750 juta. Dari saham preferen 900 juta, saham biasa 1M350 juta. Untuk mencari proporsinya ini dengan cara jumlah dana dibagi dengan total dana. Jadi 750 juta ini dibagi dengan per 3 miliar, 900 juta dibagi dengan per 3 miliar.
1 M 350 juta dibagi dengan 3 miliar. Jadi